Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Indra dalam topik dan pembahasan ciri-ciri pubertas. Kita akan lihat nanti perubahan fisik pada anak laki-laki dan anak perempuan. Teng terong teng tong teng tong teng teng terong teng tong teng teng terong teng tong teng terong teng teng terong teng tong teng teng terong teng tong teng terong teng teng terong teng tong teng. Baik, ciri-ciri pubertas dalam buku Menuju Masyarakat Sejahtera tema ke-6. Perhatikan perkembangan manusia. Adakah perubahan yang bisa kita lihat dari gambar 1 yang paling kiri sampai ke gambar terakhir? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu masa balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pengertian pubertas. Pubertas adalah masa peralihan masanya anak-anak menuju masa dewasa. Kita sebut juga masa remaja. Pubertas merupakan fase perkembangan fisik pada tubuh manusia yang ditandai dengan kematangan organ seksual dan ciri-ciri perkembangan seksual sekundernya. Umumnya masa pubertas pada anak perempuan berlangsung antara usia 9 sampai 13 tahun. Namun untuk anak laki-laki umumnya berlangsung antara usia 10 sampai 14 tahun. Masa pubertas pada setiap anak laki-laki maupun perempuan ditandai dengan adanya perubahan yang utama atau kita sebut primer dan perubahan fisik, ya, diikuti perubahan fisik, perubahan sekunder. Jadi perubahan fisik ini ibaratnya perubahan pelengkap lah ya, menyusul setelah yang utama. Perubahan primer terjadi dalam tubuh sehingga ciri-cirinya tidak nampak oleh tubuh kita. Jadi kalau orang itu sudah mengalami perubahan primer, dia nggak ngomong-ngomong, ya, kita nggak tahu gitu kan, karena nggak nampak. Mungkin dia diam saja, dia sudah menstruasi atau dia sudah mimpi basah, dia diam saja, nggak lihat. Beda dengan yang secara fisik kelihatan. Nah, perubahan fisik pada anak laki-laki ini, jadi pertama adalah suaranya menjadi ngebas, lebih besar dan berat, gitu ya. Kemudian yang paling utamanya nih dia mengalami mimpi basah. Baru yang berikutnya adalah dia suaranya ngebas, kemudian jakunnya di leher mulai tumbuh, rambut-rambutnya baik di ketiak dan kemaluan pun mulai tumbuh. Wajahnya berminyak dan berjerawat, ya. Itu perubahan fisik atau perubahan sekunder. Nah, masa pubertas pada anak laki-laki tandanya adalah perubahan primer atau utama. Kemudian diikuti perubahan fisik. Nah, pada anak laki-laki biasanya mulai dengan diproduksinya sperma atau sel kelamin jantan. Oleh siapa? Oleh alat kelamin laki-laki yang kita sebut testis, ya. Perubahan primer ini menyebabkan anak laki-laki sudah dapat mengeluarkan sperma. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena kantong spermanya sudah penuh oleh cairan sperma, maka dia keluar melalui mimpi basah. Seperti apa sih Pak mimpi basah? Ya mimpi kamu pacaran dengan lawan jenis, bukan sesama jenis ya. Ya, dalam Islam tidak ada. Jadi sunatullah misalnya ini dalam mimpi gitu ya. Kamu suka dengan siapa, kemudian kok terbawa-bawa sampai ke mimpi gitu ya. Sunatullah lah, suka dengan lawan jenis.
Kemudian perubahan primer diikuti oleh perubahan sekunder. Perubahan sekunder itu meliputi perubahan fisik, antara lain jerawat mulai muncul, jakun mulai tampak dan suara ngebas, kumis dan janggut mulai tumbuh, dada akan terlihat bidang besar ya, udah mulai lebar, dan rambut di ketiak dan di kemaluan mulai tumbuh ya. Oh, tambahan organ alat kelaminnya membesar. Nah, perubahan fisik pada anak perempuan yang primernya, yang utamanya adalah dia mengalami menstruasi atau haid ya, untuk anak perempuan. Diikuti baru yang sekundernya adalah payudaranya mulai terbentuk, kulitnya berminyak, rambutnya mulai tumbuh di ketiak dan di kemaluan, pinggulnya membesar, badannya mulai aromanya ya, aroma badannya mulai titik-titik ya. Jadi buat anak perempuan kalau sudah mulai muncul bau-bau tak sedap, harusnya gimana agar orang-orang yang di sekeliling kita tidak merasakan baunya. Kamu sudah besar pasti sudah tahu lah ya, tanya ke ayah, ke bundanya. Jadi ada juga bedak-bedak yang tabur, yang recommended ya, tanya aja. Nah, masa pubertas pada anak perempuan juga ditandai dengan adanya perubahan utama atau primer dan perubahan fisik ya sekunder. Perubahan primer diikuti oleh dimulai dengan diproduksinya sel telur pada alat kelamin betina ya, alat kelamin perempuan yang kita sebut indung telur atau ovarium ya. Jadi diproduksinya oleh alat kelamin perempuan yang disebut indung telur. Perubahan primer ditandai dengan peristiwa heads. Nah, kenapa bisa heads ya? Kenapa bisa keluar darah? Nah, ini dia. Menstruasi itu tandanya ovarium udah berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ya kan? Bila sel telur ini di dalam ovarium mulai banyak jumlahnya, mulai besar dan tidak dibuahi oleh sel sperma, akibatnya sel telur akan rusak, mati dan hancur bersamaan dengan luruhnya dinding rahim anak perempuan. Maka bentuk peluruhan sel telur dan dinding rahim inilah yang berupa cairan darah, warnanya merah pekat, ngalirnya deras dan keluar melalui alat kelamin perempuan atau kita sebut vagina. Ya, jadi jangan kaget, jangan panik. Wajarlah kalau misalnya anak perempuan pada masa-masa haid dan menstruasi itu kesel karena mungkin dia belum terbiasa ya, direpotkan, harus menggunakan pelembab, harus menggunakan apa itu namanya ya, softtek dan lain sebagainya ya. Jadi kelihatannya pusing tuh dalam tubuhnya tuh, kayaknya nggak bisa, geraknya nggak bisa bebas. Makanya yang terjadi adalah sering marah-marah, emosi tidak stabil dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, menstruasi yang pertama biasanya di usia 9 sampai 13 tahun buat anak perempuan. Dan ini berlangsung sampai 3 sampai 7 hari setiap bulannya atau 28 sampai 31 hari. Ya. Perubahan primer biasanya diikuti oleh perubahan sekunder. Ini kita ulangin lagi. Sekunder meliputi perubahan fisik antara lain sebagai berikut. Jerawat mulai muncul, payudara mulai tumbuh, pinggul lebar, rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh, ya. Jika kamu mengalami perubahan fisik seperti di atas, berarti kamu sedang mengalami masa pubertas. Sudah mulai muncul masa pubertas, tinggal nunggu aja. Kalau yang kalau yang laki-laki akan mimpi basah, yang perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Jadi nggak perlu takut bicara dengan orang tuamu, ya. Buat laki-laki bisa ke ayah, ibu
Kalau buat anak perempuan bisa ke ibunya. Jadi pubertas ini adalah sebuah hal yang wajar. Jadi kita semuanya, laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami. Namun ada beberapa kewajiban-kewajiban bagi mereka yang sudah balik ya, sudah puber. Yang laki-laki jangan lupa sholat berjamaahnya. Kemudian jaga kebersihannya, aroma tubuhnya jangan sampai timbul aroma tak sedap. Mulailah sholat dengan harum ya, pakaian yang bersih dan lain sebagainya. Begitu juga sama dengan perempuan ya, tata keramanya, etikanya, adabnya, sopan santunnya, kebersihannya, kebersihan badannya, ya kan? Kemudian menggunakan jilbab, sholatnya harus sudah mulai tepat waktu, disiplin, karena kalau sudah balik dosa loh, semakin numpuk kalau nggak sholat, ya. Dan juga kalau mau mandi nggak usah lagi disuruh karena sudah balik, sudah dewasa, ya kan? Ansa mandi, tar dulu, sampai 100 kali, tar dulu nggak masuk, ya. Jadi jangan gitu ya. Giliran pas mau ditinggal aja, udah berangkat tinggal baru mandi buru-buru. Atau detik-detik sudah mau habis azan maghrib. Padahal disuruhnya sama ibunya dari jam 4 sore. Baik, perkembangan psikologis apa yang terjadi pada masa pubertas? Nah, ini terakhir. Perubahan fisiknya adalah disertai dengan perubahan psikologis yang disebabkan oleh pengaruh hormon. Hormon apa? Hormon adrenalin ya. Jumlahnya lebih banyak sehingga mempengaruhi perilaku remaja. Ya, ini nanti muncul emosi, kan? Kemudian muncul ingin tampil lebih eksis, lebih tampan, lebih cantik dan sebagainya ya. Kemudian yang jeleknya, negatifnya membangkang, ya kan, memberontak, tidak mau lagi diajak sama ayah bunda, sudah malu dan lain sebagainya ya. Pakai baju maunya milih sendiri, ya kan. Sendalnya kek, sepatunya kek, semuanya sudah pilihan sendiri, nggak mau lagi dipilihin sama ayah bundanya. Ya, perubahan psikologis yang dialami pada masa pubertas meliputi perkembangan pribadi dan sosialnya, ya. Nah, perkembangan ini, ya, perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja adalah pencarian identitas diri. Nah, ini yang nggak boleh salah. Jadi harus tetap diarahkan, bertanyalah kepada ayah dan kepada bunda. Sosialnya pun demikian. Nah, baik, perubahan yang terjadi pada masa pubertas terlihat dari fisik dan emosionalnya. Baik, selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut ke latihan halaman 115, halaman 89 dan halaman 127. Tetap semangat anak-anakku sekalian ya. Meskipun jarak jauh tidak berarti hati kita jauh. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.